Oke, oke, gini, Ray. Kalau saham lokal, Hmm. keadaan market crash, harga turun, itu kita semua gigit jari ya. Soalnya kalau kalau Minbro ini, saya ini kan tradingnya di saham US, trading ya, bukan investasi ya. Hmm. Kalau trading di saham US itu ada satu kondisi yang kita bisa ini apa buy short, short selling. Jadi kalaupun harga naik ataupun turun itu tidak masalah. Kalaupun harga kondisi market crash kayak tahun lalu, itu sebenarnya kita bisa ambil ambil kesempatan untuk beli turunnya. Jadi kalau Hmm. kita beli beli turunnya buy short atau istilah atau buy put macam-macam ya istilahnya ya, itu bisa memungkinkan kita untuk ambil keuntungan di saat harganya turun. Kalau saham US kan bisa naik sama turun. Nah, cuman ya spreadnya mungkin agak besar, jadi ya kita ngakalinya kan di sana. Nah, kalau di saham lokal, saham Indonesia, istilah market crash itu sebenarnya sama atau gimana sih, Re? Apa? Sorry? Istilah market crash itu sebenarnya gimana sih, Re? Atau sama atau gimana tuh? Ini kan Minbro kan Hmm. masih Hmm. masih masih belajar nih kalau saham lokal. Sebenarnya sama aja Gimana sih, nih? Coba. bro. Ah, Jadi ya sama aja sih. Maksudnya kita ke definisi market crash dulu ya. Maksudnya hmm, market crash itu apa sih gitu kan? Market crash itu adalah ya, ketika secara keseluruhan nih indeks saham itu turun lebih dari 30%. Itu yang namanya crash. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gitu, itu tuh jarang banget sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin turun 10%, 20%, itu lumayan sering. Jadi kalau teman-teman ngelihat nih kayak 10 tahun ke belakang nih, atau 10 tahun lebih ke belakang, market crash terakhir tuh yang terjadi, pernah terjadi itu adalah di tahun 2008 ke 2009. Itu terakhir tuh sebelum 2020. Nah, itu 2008. jarang banget makanya bisa dibilang ya mungkin 10 tahun sekali kali ya. Tapi pernah sih 10 apa dalam 10 tahun dua kali pernah sih itu sekitar tahun 1970 tuh dua kali tuh kejadiannya di Hmm, apa dari 70 ke 80 tuh dua kali crashnya. Tapi kalau dari tahun 2000 apa 2008 sampai sekarang ini baru sekali dalam 10 tahun. Jadi waktu 98 itu crash juga tuh, itu sekitar 50%. 2008 itu lebih dari 50%. Terus apa? Kemarin 2020 terakhir itu cuma 33 apa 35 gitu, sekitar segitulah. Jadi oh, kita harus tahu dulu nih maksudnya market crash itu apa, yang penurunannya itu lebih dari 30%. Kalau kita ngomongin kurang dari 10% sebenarnya sering. Tahun 2018 itu berkurang hmm, sorry 2000 ya benar 2018 atau 2019 gitu ya akhir, kalau nggak salah 18 deh, 18 akhir itu berkurang sekitar 20%. Terus 2014 ke hmm, 2015 itu juga berkurang sekitar 20%. Tapi belum masuk crash. hmm. Kenapa? Karena nggak nyampe lebih dari 30%. Terus dia balik lagi. Nah itu bisa disebut dengan yang namanya koreksi. Koreksi itu ya sekitar 10 sampai 20% lah penurunan harganya. Tapi kalau crash, nah itu yang udah istilahnya kalau gempa bumi itu udah 9 skala Richter, udah berat lah istilahnya dampaknya itu, makanya kita harus bedain antara koreksi dengan crash. Nah benar juga tadi dibilang bahwa kita bisa juga dapat keuntungan dari yang namanya short selling gitu kan. Nah tapi kalau di Indonesia ini emang karena pasar sahamnya belum se mature atau sebelum se apa se advance di Amerika sana, kita nggak bisa short sell semua saham, kita cuma bisa short sell tuh beberapa saham. Dan juga yang perlu dipahami adalah short sell itu risikonya jauh lebih besar daripada kita investasi saham. Kenapa? Karena saat kita short sell, ternyata yang terjadi adalah bukan crash, malah kebalikannya gitu kan, malah naiknya jauh, itu malah kita rugi. Itu yang perlu juga digarisbawahi, karena kalau kita lihat nih belakangan ini short seller tuh banyak yang bangkrut gara-gara itu, malah di saat dia short malah harganya naiknya bukan cuma 20% lagi, kayak lebih dari 100% lagi naik, itu kan artinya rugi lebih dari 100% gitu Oh, kan. Makanya hati-hati sama yang namanya short selling gitu sih. Jadi ya sebenarnya yang namanya short selling, buy put dan itu sebenarnya itu
hal-hal advance sih. Itulah yang namanya derivatif sebenarnya. Jadi kita saat Oh, kita beli, saat kita short sell, atau saat kita beli option, atau saat kita beli future, di saat itu kita nggak punya sahamnya. Di saat itu kita nggak beli sahamnya. Istilahnya kita cuma beli turunan dari saham itu. Istilahnya kontrak terhadap saham itu. Kalau kita mau ngomong itu sebenarnya nanti bisa sih kapan-kapan kalau emang mau dibahas lebih lanjut. Cuma intinya adalah di saat market crash, saham kita pasti hampir bisa dibilang ya hampir 100% lah bisa dibilang saham kita pasti harganya turun gitu. Itu yang terjadi pada saat market crash, dan turunnya ya kurang lebih dari 30% lah. Ya yang kemarin 2020 tuh nggak ada apa-apanya dibanding 2009 atau 98. Makanya bisa dibilang sebenarnya 2020 nggak crash juga ya. Karena sebenarnya ya 30% lebih dikit lah ya. Ya bisa dibilang koreksi tapi agak gede kali gitu ya. eh, tapi bikin panik semua orang kayaknya kemarin itu ya. Betul. Betul, bikin panik semua orang, terutama orang yang paniknya gara-gara COVID ya. Karena kan COVID kan cukup Oh, iya cukup sih. mengagetkan kan ya. Gitu. Sangat, sangat. Jadi gini, Re, tadi aku nangkepnya kamu sebutin angka tuh 98, terus Mm-mm. 2009, terus 2008. 2020. Ya, Oh, 2020. 98, 2008, 2008, 2020. 2020. Jadi siklusnya kayak 10 tahun sekali ya? Ya, bisa Atau cuman dibilang. kebetulan? Nah, jadi kenapa kok kelihatannya kayak ada siklusnya 10 tahun sekali gitu Nah, ya? Itu sebenarnya karena ada yang namanya business cycle atau siklus bisnis. Jadi kalau kita ngomongin ekonomi, itu ada tahap di mana ekonomi itu naik, ada tahap di mana dia itu turun. Nah, kenapa dia naik dan turun? Itu adalah banyak faktornya. Salah satunya adalah ekspansi dan kontraksi dari jumlah uang. Nah, itu agak ribet kalau dibahas ke arah sana. Intinya adalah kontraksi dan juga ekspansi jumlah uang itu seringkali mengalami siklus 10 tahunan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi, oh, sebenarnya kondisi ekonomi itulah yang membuat siklus itu terjadi. Di saat dia jadi turun, efeknya ya. ya di saat dia turun, crash. Di saat dia naik, bullish. Gitu. Hmm, jadi memang ya, bukan kebetulan ya. Memang Ya, bisa dibilang, cycle-nya kayak gitu ya. jadi gini, dalam siklus ekonomi itu ada dua. Ada siklus ekonomi jangka pendek, sama siklus ekonomi jangka panjang. Kalau yang jangka pendek, itu yang 10 tahunan tuh. Nah, Hmm, sekarang kita ada juga di tahap siklus ekonomi jangka panjang, yang itu sekitar 50-70 tahun sekali. Terakhir terakhir terjadi itu adalah di tahun 1970. Itu yang terakhir terjadi. oke. Sebenarnya kemarin pas tahun 2008 itu sempet sempet hampir tuh yang namanya siklus jangka panjang tuh hampir sampai turun. Cuma gara-gara ya kita lihat di tahun 2008 tuh benar-benar negara-negara maju terutama itu benar-benar beliin aset, semua surat utang dibeliin sama dia, itu namanya quantitative easing, sehingga nggak Hmm, jadi turun, naik lagi. Nah, makanya sekarang nih hmm, tarikannya nih lagi kuat nih untuk turun lagi. Nah, itulah yang diperingatin juga sama banyak investor bahwa siklus jangka panjang ini pasti akan terjadi, mau seberapa lama pun dicegah pasti terjadi. Nah, terjadinya kapan itu yang kita nggak tahu pasti. ya, kalau kita lihat tadi kan 1970. Kalau 50 tahun lagi kan ya 2020 berarti. Nah, itu dia. Makanya 2020 kemarin juga tuh sebenarnya hampir terjadi Hmm, pas COVID itu. Cuma apa yang dilakuin lagi sama central bank selain dia beli surat utang, dia sekarang bagi-bagi stimulus. Nggak cuma beli surat utang, sekarang udah bagi-bagi uangnya langsung. Apalagi hmm, Indonesia sih nggak terlalu ya. Indonesia kebanyakan sih nggak kayak gitu ya skemanya. Adanya kayak pemotongan pajak gitu kan. Kalau di Amerika tuh benar-benar hmm, bagi duit. Jadi benar-benar orang yang istilahnya dapat benefit itu langsung dapat uangnya cash. Itu makanya hmm, itu yang kemarin dilakukan sama banyak pemerintah khususnya di negara maju. Gitu, Bro. Jadi hmm, ya bisa dibilang cukup efektif sih apa yang dilakukan. Tapi kembali lagi kan ke hukum ekonomi. Kalau uang itu dipakai bukan untuk hal yang produktif, tapi buat hal konsumtif,
ujung-ujungnya uang itu harus dibayar kan. Iya. Nah, itu dia bayarnya pakai apa? Karena makanya buat konsumtif kan, bukan buat produktif. Heeh. Gitu. Gitu ya. Jadi gini, Re, bisa nggak, Re, kalau market crash itu kita ada tanda-tandanya sebelum kejadian gitu, ada ciri-cirinya mungkin supaya kita bisa ya bertindak gitu loh. Oke, Ada nggak tanda-tandanya tuh? sebenarnya gini, eh crash itu akan terjadi di saat ada perpindahan dari over optimisme ke over pesimisme. Contoh, kayak kemarin kan 2020 tuh jelas banget. Orang sama sekali nggak gini. Sebenarnya berita COVID itu nggak ada di bulan Maret. Maksudnya berita COVID itu udah dari bulan Desember. Tapi orang Hmm. itu sangat sangat apa istilahnya? Bisa dibilang sangat optimis lah bahwa COVID ini nggak masalah. Orang ini apa COVID ini cuma cuma ada di China gitu kan, di Tiongkok, istilahnya nggak Ah, bakal kena. Udah ke pasti Indonesia. konten lah istilahnya, nggak bakal masalah. Begitu Maret gitu kan, yang tadinya orang-orang sangat optimis ini berubah jadi sangat-sangat pesimis gitu kan. Wah, apa? Wah, sekarang ternyata COVID udah masuk nih ke Indonesia, ke US gitu kan, ke seluruh dunia. Wah, berarti ternyata optimisme yang kemarin itu salah gitu kan. Nah, itulah yang terjadi crash antara perubahan dari over optimisme ke over pesimisme. Oleh karenanya sebenarnya kalau kita mau melihat tanda-tanda market crash, yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya adalah sentimen dari investor gitu. Jadi Hmm. kalau kita lihat sentimen investor itu sangat-sangat optimis, justru di saat itulah market crash itu benar-benar udah di depan mata, tinggal nunggu waktu. Tapi di saat dia itu sangat-sangat pesimis, di saat itulah sebenarnya saat kita beli beli saham yang banyak. Kenapa? Karena di saat itu biasanya dia udah nyampe titik terbawahnya. Misalnya gini, kalau kalau misalnya kita punya teman ya, anggap kita punya teman. Ini namanya teori cocktail party. Jadi ada yang namanya teori cocktail party. Anggap kita ada suatu pesta gitu ya, anggap pesta ulang tahun gitu. Nah, di suatu pesta ulang tahun, misalnya kita ngomongin saham, terus orang-orang di pesta ini kayak nggak mau denger saham, istilahnya dia trauma istilahnya kayak dia punya pengalaman buruk investasi saham, sehingga dia nggak mau denger dia bilang kayak apaan saham, wah nggak deh, gue kemarin rugi banyak di saham gitu kan. Nah di saat kita Hmm. mendengar banyak orang yang ngomong kayak gitu, justru di saat itu kita harus beli. Kenapa? Karena artinya orang-orang lagi sangat-sangat pesimis terhadap saham. Oke, itu adalah cocktail party yang pertama. Nah, seiring berjalannya Hmm. waktu, orang ini bakal berubah pandangannya mengenai saham. Sering berjalannya waktu, begitu kita datang lagi ke pesta ulang tahun, kita ngomong lagi nih soal saham. Ternyata orang-orang udah ngomongin saham. Oke, sekarang orang-orang udah ngomongin saham. Udah mulai, oh saham tuh kayak gini ya, kayak udah pengen cari tahu gitu kan. Nah itu adalah cocktail party kedua. Istilahnya saham udah mulai dikenal, tapi belum sangat Ah. terkenal. Oke, itu cocktail party kedua. Cocktail party ketiga adalah ketika kita datang lagi nih ke pesta ulang tahun, kita belum ngomong saham, orang lain udah ngomongin Hmm. duluan ke kita. Lu udah beli saham belum? Gue kemarin baru beli ini nih. Nah, itu adalah cocktail party ketiga. Di saat cocktail party ketiga, di saat semua orang udah ngomongin saham, bahkan udah ngasih rekomendasinya ke kita, di saat itulah sebenarnya market crash udah bentar lagi. Kenapa? Karena di saat itu orang lagi Oh over gitu. optimisme. Betul. Justru itu adalah kayak apa ya? Kayak kontrarian indikator gitu ya. Justru di saat orang-orang malah getol banget nih belajar saham, getol banget pengen tahu tentang saham, bahkan sampai punya rekomendasi sahamnya masing-masing. Di saat itulah Ah. sebenarnya kita mulai hati-hati. Justru di saat orang-orang pada takut investasi saham, istilahnya dengar saham aja kayak enak gitu kan, kayak jangan deh, jangan ngomongin saham deh. Di saat itu justru kita malah beli. Nah makanya salah satu tandanya adalah kita lihat di sekitar kita banyak nggak yang ngomongin saham. Kalau banyak, berarti kita perlu hati-hati tuh, karena bisa jadi nggak lama lagi nih market crash gitu. Gitu ya. Berarti sama kayak tren bisnis gitu ya, Re ya. Kalau dulu kan Gimana? eh, dulu kalau tren bisnis misalkan dulu 2 tahun 3 tahun lalu 5 tahun lalu mungkin ya, waktu orang ramai bikin geprek ayam
Goprak Nah, semua. iya iya. Kalau kalau udah kayak gitu berarti wah ini bentar lagi banyak saingan, banting-bantingan harga dan lain-lainnya. Akhirnya yang menang cuman yang gajah-gajah doang, yang gede-gede. Terus kayak 2 tahun lalu mungkin boba gitu ya. Ya, Jadi kalau betul. memang orang-orang sudah banyak bermain di sana, jadi itu alert buat kita untuk siap-siap gitu, untuk waspada gitu ya mungkin ya. Betul, betul. Jadi ya bisa dianalogikan seperti itu. Istilahnya di saat pasar saham itu lagi hot, justru kita harus hati-hati. Di saat pasar Oke. saham itu lagi cold, lagi dingin, istilahnya nggak banyak dibahas. Di saat itulah justru kita invest banyak-banyaknya. Karena di saat itu biasanya harganya murah banget tuh. Gitu. Heeh. Lah kalau sekarang, Re, bulan Maret 2021, menurut Hmm. kamu di level Hmm. mana nih? Nah, sebenarnya selain tadi yaitu cocktail party indikator, sebenarnya salah satu juga yang bisa melihat kemungkinan saham tuh goyah atau enggak, itu bisa kita lihat juga dari valuasinya. Nah, kalau kita lihat hari ini nih, per hari ini nih, valuasi dari indeks saham kita nih di Indonesia ini IHSG, itu sebenarnya ada dua nih cara melihat valuasi IHSG. Sebenarnya ya ada banyak sih, cuma yang umumnya bisa kita dapat datanya dengan mudah tuh dua. Yang pertama adalah yang namanya PE ratio, PE ratio Hmm. tapi rata-rata aritmetik. Sama kedua adalah PE ratio rata-rata dengan bobot. Bedanya apa? Bedanya gini. Jadi kalau teman-teman di sini yang nonton pasti udah pada tahu kan PE ratio itu apa. Nah, PE ratio aritmetik adalah kayak gini. Jadi dari semua perusahaan yang ada di bursa, itu kan punya PE ratio masing-masing, ada yang 10, ada yang 20 ya kan, ada yang 30. Nah, itu dijumlah semua, terus nanti dibagi jumlah perusahaannya. Jadilah rata-rata secara aritmatik. Bedanya apa sama yang PE ratio bobot? Bedanya adalah perusahaan kecil atau perusahaan gede sama-sama punya 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 bobot yang suara. sama, istilahnya mau Nah, dia market capnya segede, iya mau dia hmm. market capnya segede bagong istilahnya gitu kan, sama aja, sama-sama bobotnya segitu juga gitu kan. Nah, bedanya kalau yang PE ratio berdasarkan bobot itu adalah kalau perusahaannya besar, berarti dia akan berdampak besar terhadap PE ratio tersebut. Oke? Jadi bedanya itu. Yang PE ratio doang itu adalah PE ratio benar-benar rata-rata tanpa memperhitungkan bobot perusahaannya. Yang kedua adalah PE ratio dengan juga ada bobot perusahaannya. Jadi kalau perusahaannya besar, dampaknya juga besar terhadap PE ratio tersebut. Nah, untuk angka yang pertama, yang rata-rata tanpa perhitungan bobot, itu sekarang masih rendah. Ada di sekitar 10, kalau nggak salah saya terlihat terakhir gitu kan. Ada sekitar 10. Artinya apa? Artinya secara rata-rata perusahaan yang ada di bursa Indonesia ini, IHSG, itu PE ratio-nya nggak jauh dari 10 tuh kalau di rata-rata. Berarti banyak yang di Hmm. bawah 10, ada juga yang di atas 10 gitu kan. Tapi secara rata-rata 10, sekitar 10. Oke, itu yang pertama. Nah, tapi kalau kita lihat yang kedua, yang kita lihat berdasarkan bobotnya juga, PE ratio-nya itu udah ada di atas 30. Oke. Nah, apa yang kita bisa dapat informasi dari dua data itu? Artinya, secara rata-rata PE ratio-nya itu masih cenderung fair lah, istilahnya masih harga wajar lah. Tapi ada tapinya nih. Tapi untuk perusahaan-perusahaan dengan bobot yang besar, dengan size yang besar, dengan market capitalization atau kapitalisasi pasar yang besar, itu harganya udah mahal. Oke. Artinya apa? Artinya kalau kita mau dapat harga murah, kita harus lihat yang kecil-kecil. Gitu Hmm. artinya. Ada yang murah, tapi kebanyakan yang murah itu yang market cap-nya kecil. Kenapa? Karena berdasarkan bobot, yang market cap-nya gede itu udah pada gede-gede P/E ratio-nya. Nggak apa Hmm. istilahnya chance kita untuk dapat P/E ratio yang kecil di market cap gede itu sudah susah. Tapi kalau kita cari di market cap kecil, ada kemungkinan kita dapat di sana gitu. Jadi secara berarti secara valuasi sebenarnya bisa dibilang IHSG itu masih masih wajar, tapi agak agak berat di yang market cap-nya besar. Jadi bisa dibilang bahwa untuk yang market Oh, cap-nya besar itu sudah agak over tuh, sudah agak over harganya. Tapi untuk yang market cap-nya kecil itu masih cukup murah harganya, gitu. gitu ya. Jadi tanda-tandanya juga bisa kita lihat dari situ ya. Dari harga, betul. Oh, Sama ada juga yang namanya Buffett indikator.
Tapi nggak tahu deh kalau di Indonesia ini agak kayaknya agak kurang ini ya, agak kurang pas ya dipakai. Jadi itu kita ngebandingin total total istilahnya total semua saham di IHSG dikali semua harganya itu kan dapat market cap dari IHSG secara total gitu kan. Kita bandingin dengan GDP Indonesia gitu. Nah, secara jangka panjang biasanya tuh angkanya ada di sekitar 40% secara jangka panjang. Nah, sekarang ini tuh udah lebih sekitar hampir 50% ya kalau saya nggak salah kemarin ya, data kemarin. Jadi bisa dibilang sekarang emang agak mahal dibandingkan normalnya, dibandingkan biasanya gitu. Tapi kalau dibilang mahal banget enggak. Karena kalau dibilang mahal banget pernah ada di level 56%, 60% gitu. Jadi nggak mahal banget, tapi juga nggak murah banget. Bisa dibilang ya agak sedikit Nanggung mahal ya. tapi nggak mahal banget gitu lah. Gitu. Jadi soal valuasi sih nggak terlalu. Gitu. Jadi, nah tapi ada tapinya nih. Tapinya adalah kebanyakan dari uang yang ada di HSG, bisa dibilang 50% atau lebih, itu bukan dari Indonesia. Ini Oh tapinya. ya? Betul. Investor asing itu masih punya kepemilikan yang besar di IHSG. Apalagi kemarin tuh, setelah COVID, itu kepemilikannya, aliran dana dari asingnya tuh gede. Nah, makanya kalau dana asing ini keluar, itu juga bisa nembelon market crash. Beda halnya sama kalau di US. Kebanyakan yang di US itu yang punya adalah orang US. Sedangkan kalau di Indonesia, kebanyakan yang punya itu bukan orang Indonesia, tapi dari luar. Nah, makanya sebagai apa? Sebagai bursa yang banyaknya investor asing, kita juga consider yang namanya inflow sama outflow gitu. Jadi kalau misalnya uangnya masuk berarti IHSG naik nih. Tapi kalau uangnya keluar IHSG turun gitu. Tapi turunnya atau naiknya berapa? Nah, itu tergantung sama banyaknya yang masuk sama yang keluar. Gitu. Jadi tanda-tandanya kita juga sudah tahu ya, Rea, berdasarkan yang itu tadi yang kamu jelasin tadi. Nah, Betul. pemicunya juga ya kurang lebih ya itu ya untuk Nah, pemicu market crash ini ya. Nah, untuk pemicu, kan tadi dibilang bahwa market crash itu adalah perpindahan dari over optimis ke over pesimis. Over, Nah, tapi untuk mengubah dari optimis ke pesimis ini kan pasti ada kayak trigger gitu kan ya. Kayak kemarin kan ya, COVID gitu. Nah, sekarang ini sebenarnya udah ada berapa nih yang udah siap untuk meledak, tapi belum. Oke? Karena investor tuh pasti akan terus merasa aman-aman aja sampai kejadian. Oke? Nah, kalau dalam pengamatan gua nih, sebenarnya ada dua nih yang mungkin. Tapi ini juga kembali lagi, ini yang namanya kemungkinan belum tentu kejadian. Mungkin artinya ada chance, tapi nggak 100%, oke? Jadi kalau nanti ternyata yang terjadi hal lain ya mungkin aja. Cuma kalau berdasarkan kacamata saya, kacamata gua nih, ada dua nih yang mungkin. Yang pertama adalah inflasi. Oke? Yang pertama tuh inflasi. inflasi. Di saat inflasi itu tinggi, orang bakal kabur dari yang namanya saham. Kenapa? Karena gini, saham, return investasi saham itu secara rata-rata ada di kisaran 10-15% per tahun. Itu secara rata-rata. Itu beda perusahaan juga beda-beda ya, tapi secara rata-rata lah istilahnya kalau beli IHSG gitu, nah itu sekitar 10-15% per tahun. Nah, dengan kita tahu kayak gitu, kalau misalnya inflasinya itu lebih dari 10%, anggaplah misalnya inflasinya 15%, artinya apa? Artinya lebih baik uang kita belanjain hal yang bisa mempertahankan value-nya. Istilahnya nggak kemakan inflasi gitu kan, dibanding kita investasi saham. Kenapa? Karena saham cuma hasilnya 10-15%. Itu pun dalam kondisi ekonomi normal. Kalau kondisi ekonomi dalam inflasi, itu bisa jadi turun. Kenapa? Karena yang namanya profit margin juga turun. Biaya naik gitu kan. Nah, makanya inflasi ini akan jadi salah satu pemicu kalau kejadian. Itu menurut gua nih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah failing companies. Oke. Jadi
Eh, Kalau teman-teman tahu nih, kemarin di tahun 2020 ada yang namanya stimulus ya kan. Stimulus tuh macam-macam bentuknya, ada dalam bentuk pengurangan pajak, ada juga dalam bentuk beneran bantuan ke perusahaannya gitu kan. Ada juga dalam bentuk restrukturisasi utang, macam-macam lah istilahnya, hal-hal yang dilakukan oleh central bank baik dalam sistem moneter maupun fiskal. Nah, kalau misalnya stimulus ini dicabut gitu kan, bakal ada perusahaan-perusahaan yang nggak kuat. Kenapa? Karena istilahnya stimulus ini itu adalah bisa dibilang kayak doping gitu ya, kayak doping yang bikin perusahaan ini tetap jalan. Di saat dopingnya dicabut, kalau emang perusahaan itu lemah, akan muncul perusahaan-perusahaan yang namanya bankrupt, yang istilahnya emang dia nggak kuat secara bisnis, akhirnya dia nggak bisa bertahan, terus akhirnya bankrupt. Nah, kalau perusahaan yang bankrupt ini size-nya besar, itu juga akan jadi salah satu pemicu. Contoh aja misalnya, anggaplah ada perusahaan X dengan kapitalisasi investasi di Indonesia pasti panik. Kenapa? Karena perusahaan segede gitu aja bisa bangkrut gitu kan. Pasti pikirannya kan, gimana perusahaan yang lain yang lebih Ya, kecil. Nah, itu yang kejadian pas tahun 2008. Walaupun yang bangkrutnya bukan di Indonesia, yang bangkrutnya di US waktu itu. Tapi tetap investornya panik. Gitu. Jadi, perusahaan besar yang bangkrut ini nggak harus kejadiannya di Indonesia. Karena gue bilang tadi bahwa uang uang yang ada di ISG ini banyak dari luar. Di saat uang luar ini cabut, gara-gara kejadian bukan di Indonesia padahal kejadian di luar, crash juga ikut bisa ngefek terjadi di Indonesia. berpengaruh ya. Mm-mm. Wah, menarik sekali ya, teman-teman. Sampai saat ini mungkin kalau ada pertanyaan langsung tulis di itu ya, yang di question itu ya, biar nanti kalau kita sebelum selesai nanti kita akan eh, tampilkan. Kalau yang di ini kan nggak kelihatan, kalau yang di komen ini kan nggak kelihatan, tapi kan kalau yang di question itu yang ada tanda tanyanya itu kan nanti kita bisa bahas sama-sama. Ya, beberapa teman-teman ini tadi sudah ada yang nanya, kayak ini Givari Ramanda, Alexander juga. Nanti nanti ya ada sesinya sendiri untuk Q&A di sebelum kita mengakhiri ini nanti. Oke, jadi gini bro, kan kalau market crash itu kita tahu tentang tanda-tandanya dan juga pemicunya juga kita sudah bisa prediksi kan. Jadi misalkan dari informasi yang kamu barusan bagikan ini kan, kalau kita memang menemukan kondisi yang seperti itu, wah ini kayaknya setelah ini nih, habis ini nih bakalan terjadi nih. Lah terus persiapan kita ini kira-kira harus ngapain gitu Re? Kita cuma bisa diem aja atau gimana, atau apa kalaupun itu sudah kelihatan gitu loh, persiapan kita itu harus ngapain gitu loh kalau memang kelihatan tanda-tandanya. Oke, persiapannya sebenarnya bisa dibilang gini. Yang pertama banget nih ya, nomor satu nih, persiapan kalau kita emang melihat market crash itu udah di depan mata. Yang pertama adalah jangan coba-coba timing kapan market crash itu terjadi. Jangan coba-coba timing. Itu tuh sangat-sangat sulit. Bisa jadi jangan timing, jangan kita tebak-tebak kapan kita akan mengalami market crash, gitu ya. Karena di saat kalau kita timing, terus timing kita salah, ujung-ujungnya kita malah rugi. Contoh gini, misalnya kita kita beli hari ini nih, anggaplah kita beli saham hari ini, oke? Terus 3 bulan kemudian harga saham turun sampai 10% gitu kan. Oke. Kita coba-coba timing nih. Wah, menurut gua nih 6 bulan lagi bakal crash nih, gitu kan. Akhirnya kita jual nih saham kita. Yang terjadi adalah bukannya crash, malah ISG naik sampai 30%. Gitu kan. Rugi kan? Udah kita minus 10%, kita rugi lagi nggak dapat 30%.
Oke? Hmm. Jadi itulah yang namanya jangan pernah timing. Jangan pernah kita nebak-nebak kapan crash itu akan terjadi. Anggap aja kita nggak akan pernah tahu crash itu kapan terjadi, gitu. Selalu tanemin dalam pikiran kita nggak akan pernah tahu pasti kapan crash itu akan terjadi. Cuma kita bisa lihat tanda-tandanya aja, gitu. Sehingga kalau kita lihat tanda-tandanya, kita harus lebih hati-hati, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah do not buy expensive stock. Jangan beli saham yang mahal. Karena gini, di saat IHSG turun 50%, atau ya berapapun lah, contoh aja ya, misalnya IHSG turun 50%, di saat itu kan itu rata-rata kan, maksudnya secara rata-rata, saham-saham yang ada di IHSG itu turunnya 50%. Oke? Tapi kan kalau kita lihat satu persatu, ada yang turunnya cuma 10%. Ada yang turunnya cuma 5% bahkan gitu kan. Ada yang bahkan naik. Ada Ya, juga, bisa walaupun juga, chance bisa kecil juga. banget tuh. Nah, tapi untuk perusahaan yang ekspensif yang emang berdasarkan harga itu mahal banget, itu tuh turunnya pasti lebih dari 50%. Kenapa? Karena ya IHSG-nya aja 50%. Apalagi perusahaan yang ekspensif, yang istilahnya secara valuasi itu mahal banget. Makanya, Iya, iya. kalau kita tahu nih, tanda-tandanya udah di depan mata, jangan kita malah beli perusahaan yang ekspensif, yang istilahnya mahal gitu kan. Karena di saat kita beli perusahaan yang mahal, di saat beneran terjadi crash, istilahnya ya kerugian kita semakin berat gitu kan. Mau kita average down sampai gimana pun bakal susah tuh average downnya, gara-gara kita beli kemarin mahal banget. Contoh aja misalnya kayak kita beli apa? Contoh nih ya, misalnya ada saham X di tahun 2008 gitu kan, misalnya contoh di harga 8.000. Terus crash sehingga harga 8.000 turun jadi 1.000 gitu kan. Kita average down sampai kapan juga susah banget tuh nyampe di bawah 1.000 istilahnya gitu kan. Iya, Ternyata iya. ternyata sampai tahun 2020 harga yang tadinya 8.000 bukannya naik lagi ke 8.000, malah tinggi gitu kan. Makanya Ya. makanya jangan jangan kita beli perusahaan yang emang secara valuasi itu udah mahal banget. Istilahnya kalau kita melihat tanda-tanda crash tuh udah kelihatan nih, kayak tadi kita lihat ya, kayak cocktail party, terus juga secara valuasi. Kita usahain cari perusahaan yang valuasinya tuh masih masuk akal, yang istilahnya masih ya dibilang murah juga enggak sih, tapi istilahnya nggak mahal lah gitulah. Istilahnya cari perusahaan yang emang ya cukup 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 make sense lah secara valuasi gitu kan. Gitu. Jadi usahain jangan beli perusahaan yang mahal, itu yang kedua. Yang ketiga adalah spare cash. Karena kalau emang kita kita sadar nih kalau crash itu akan terjadi, tapi kita nggak tahu kapan. Oke, okay? Kalau kita nunggu benar-benar sampai crash itu terjadi, adanya adalah kita rugi, nggak nggak invest. Istilahnya gini, karena yang namanya crash itu kan misalnya gini, ada perusahaan uh, yang contoh misalnya tadinya harga 500, oke. Okay? Terus dalam 5 tahun dia berkembang jadi 2.500, 5 kali lipat gitu kan dalam 5 tahun. Karena emang perusahaannya bagus dan emang performanya bagus, oke. Okay? Terus crash gitu kan. Turun 50%. Berarti apa? Berarti kan 250 kan. Tetap lebih mahal daripada 5 tahun yang lalu gitu kan. Artinya apa? Kalau kita nungguin crash sekalipun, kita nggak akan dapat harga 500 gitu kan. Nah makanya ada yang namanya spare cash. Spare cash itu adalah buat average down kalau emang crash itu nggak kesampaian gitu kan. Tapi kalau kesampaian, si cash ini ya kita pakai buat beli. Tapi kalau misalnya nggak kesampaian ya cash ini kita simpen. Nah untuk jumlahnya berapa? Ini yang ada teorinya juga nih. Contoh gini. Contoh misalnya kita mau return atau kita mau imbal hasil 10%. Kalau ada, artinya apa? Artinya kita invest 100% uang kita.
gitu. Itu kalau ada yang bisa memberi hasil 10%. Tapi kalau nggak ada, gimana gitu kan? Nah, inilah yang teorinya. Kalau misalnya nggak ada, tapi dia bisa memberikan hasil 7%, setelah kita lihat nih, nggak ada nih yang bisa ngasih 10%, tapi ada yang bisa ngasih 7%. 7%. Kita simpen 30% cash. Jadi misalnya kita punya uang 10 juta, kita masukin 7 juta aja dulu buat beli saham itu. Karena 30%-nya kita simpan buat average down. Dengan harapan nanti pas crash bisa dapat 10%. Gitu. Begitupun sebaliknya, misalnya kita lihat nih, wah, imbal hasilnya nggak bisa nih 10%, adanya cuma 3%. Berarti yang kita simpan adalah 70%. 30%-nya kita invest di saham. Karena 70%-nya kita pakai buat average down. Tapi misalnya kita lihat imbal hasilnya 0%, yang which is jarang banget sih imbal hasil 0%. Kita lihat misalnya imbal hasilnya 0% gitu kan. Berarti kita simpen cash sepenuhnya gitu kan. Karena ngapain invest saham kalau hasilnya imbal hasilnya 100%, gitu. 0% gitu kan. 0%. Gitu, makanya kita sesuaikan antara imbal hasil yang kita inginkan sama imbal hasil yang tersedia. Nah, kita sesuaikan tuh berapa komposisi cash yang kita simpen gitu. Nah, terus keempat, ini juga penting, siapin mental. Karena orang bisa hahaha gitu kan. Kayak sekarang misalnya ngelihat IHSG merah. Besok turun lagi nih IHSG merah gitu kan. Hahaha, bisa sekarang hahaha karena turunnya belum sampai 10%-an gitu kan. Gila udah 10% udah mulai sedikit tuh yang hahaha. Waduh, udah 10% nih gitu kan. Pas udah nyampe 15%, udah makin banyak yang panik. Waduh, apa jual ya? Udah nyampe 25%, udah makin banyak yang istilahnya ngeliat rekening gitu kan. Waduh, mati gue nih, rekening gue udah berkurang jauh nih gitu kan. Begitu 50%, udah langsung jual habis gitu kan. Itulah yang terjadi kalau kita nggak punya mental. Karena orang bisa hahihi kalau belum kejadian. Tapi kalau misalnya udah kejadian, itu mental benar-benar diuji banget. Benar-benar kita bakal ngeliat portfolio tuh merah merona. Minus 20, 30, 40, bahkan lebih dari 50 tuh bukan nggak mungkin dalam market crash. Itu mungkin banget. Makanya kalau emang benar-benar kita mau jadi investor yang tahan terhadap market crash, kita harus siapin mentalnya. Jangan sampai kita merah dikit jual. Ya kalau merah dikit jual, kapan untungnya gitu kan? Jualnya pas merah gitu kan? Kapan untungnya kalau gitu kan? Makanya kita harus siapin mental. Karena bener deh, yang namanya market crash tuh unbelievable banget. Itu benar-benar yang biasanya hahi doang, itu pasti baru mulai deg-deg. Bahkan udah mulai kayak, waduh gitu kan. Apalagi kalau pakai duitnya bukan duit dingin gitu kan, pakai duitnya duit panas yang istilahnya duit buat makan atau duit buat kuliah gitu kan. Wah, bisa gagal kuliah itu. Iya, makanya kalau misalnya pakai duit panas yang emang buat duit masa depan gitu kan, yang masa depannya juga nggak panjang-panjang banget. Misalnya mau kuliah tahun depan, terus duitnya dipakai dulu nih buat invest saham. Terus market test tahun depan, fix dia nggak jadi kuliah. Gitu, makanya yang sekarang hai bisa jadi nggak hai lagi kalau misalnya udah kejadian dan pakainya duit panas gitu kan. Makanya penting juga yang namanya money management. Jangan sampai kita pakai duit yang emang akan kita pakai at least buat 2 tahun ke depan, jangan kita pakai buat investasi saham dengan kondisi kayak sekarang gini ya gitu. Nah, yang terakhir banget, yang kelima, jangan pernah keep yang namanya perusahaan yang jelek. Karena gini, perusahaan di IHSG itu banyak, ada ratusan. Kalau nggak salah sekarang udah nyampe 700 lebih deh, kalau nggak salah ya. Nah, dari 700 perusahaan itu, kan kita nggak harus punya semuanya kan. Kita bisa pilih, ya misalnya 5, 10, 15 gitu kan. Nah, karena kita bisa milih dan kita nggak wajib punya semuanya, oleh karena itu, ngapain kita simpen perusahaan yang emang jelek gitu kan. Karena dari 700 itu, bisa dibilang nggak semuanya bagus, ada juga yang jelek, ada juga yang secara bisnis emang jelek, kita emang nggak pernah untung. Makanya kalau kita lihat kondisi market crash,
biasanya menjelang market crash yang terjadi itu adalah banyak spekulator. Spekulator yang emang sering banget apa namanya beli saham-saham jelek, cuma ngelihat berdasarkan pergerakan harga, spekulatif. Istilahnya dia beli saham karena harganya dia percaya besok akan naik gitu kan. Nah, semakin banyak spekulator ini di pasar saham, harga saham-saham yang kayak gini akan ikut menanjak tinggi tuh, sampai valuasinya nggak masuk akal. Nah, di saat valuasi nggak masuk akal ditambah dengan perusahaan yang emang jelek dari awalnya gitu kan. Di saat itulah yang namanya crash lebih dari 90% itu bukan hal yang bisa dibilang bukan hal yang mengagetkan sih. Karena ya itu udah double istilahnya gitu kan. Udah perusahaannya jelek, valuasinya tinggi lagi. Di saat misalnya IHSG crash-nya 50%, saham itu bisa lebih dari 90% crash-nya. Kenapa? Karena secara valuasi tinggi, secara perusahaan jelek. Double. Crash itu kan terjadi bukan karena simply karena crash aja gitu kan, kayak istilahnya nggak terjadi dalam semalam cuma karena apa ya, misalnya ada orang mimpi buruk terus terjadi crash, nggak kayak gitu. Karena yang namanya crash itu pasti ada penyebab secara fundamental, ada prosesnya. betul. Contoh kayak tahun 2020 secara fundamental apa yang nyebabin crash? COVID itu dampaknya terhadap perekonomian besar banget loh. Itu nggak main-main. Cuma orang banyak yang menyepelekan. Walaupun orang banyak yang menyepelekan, sebenarnya dampaknya terhadap perekonomian itu sangat besar. Lihat aja negara sebesar Amerika aja, itu GDP-nya secara perekonomian itu bisa turunnya jauh banget loh. Kalau nggak ada stimulus itu udah istilahnya udah masuk resesi yang sangat-sangat parah. Makanya istilahnya kita suka menyepelekan hal-hal fundamental yang terjadi. Makanya terjadilah crash. Karena sebelumnya menyepelekan, beneran kejadian, akhirnya dampaknya crash gitu kan. Nah, karena kita tahu bahwa crash itu pasti ada hal fundamental yang menyebabkannya, oleh karena itu, kita harus keep perusahaan yang emang bagus secara bisnis. Contoh, kita lihatlah tahun 2020 kemarin. Emang sih IHSG rebound secara harga gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara bisnisnya, banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang struggling. Yang istilahnya ya hampir kolaps lah bisa dibilang gitu kan. Karena secara bisnis dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya pertama, COVID itu sendiri. Ya kedua, ada restriksi gitu kan. Sehingga orang-orang jadi istilahnya nggak pergi keluar rumah gitu kan ya. Sebenarnya sih kalau pandangan saya sih lockdown atau restriksi itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih, karena orang mau dilarang seperti apapun, kalau emang dia mau keluar pasti dia keluar gitu kan. Tapi kalaupun orang nggak dilarang sekalipun, kalau dia takut ketularan pasti dia nggak keluar. Nah makanya sebenarnya yang kemarin kejadian itu adalah orang takut keluar, sehingga karena dia takut keluar, sehingga yang namanya toko-toko retail, mall dan semacam itu benar-benar struggling banget gitu kan. Makanya bisa dibilang ya bisnis itu ada di tahap yang emang kurang bagus kemarin tuh tahun 2020. Makanya kita harus usahain cari bisnis yang emang bisa survive di saat-saat sulit, khususnya kayak sekarang ini. Jangan kita keep perusahaan-perusahaan yang emang secara bisnis tuh kurang bagus gitu. Gitu ya. Boleh diulang dong, Re, poin-poinnya aja, Re, 1-5, Re. Oke. Kan banyak teman-teman kita ya. Banyak ya. Mau catat nih, mau catat. Satu nih. Do not time the market. Jangan coba tebak-tebak kapan crash itu terjadi. Karena rugi sendiri. Udah, simply rugi. Kedua, jangan beli saham yang udah kemahalan. Apalagi kalau udah ngeliat tanda-tandanya market crash, ya. Ketiga, simpen uang cash buat average down. Oke, jumlahnya Spare berapa? cash itu tadi ya. Ya, spare cash. Jumlahnya berapa? Tadi kan udah dibahas ya. Gimana cara nentuin jumlahnya. Keempat, siapin mental. Oke, karena saat market crash sebenarnya adalah saat terbaik buat beli saham. Cuma kalau nggak punya mental, adanya kita jual saham bukan beli. Oke? Ya. Kelima, jangan beli perusahaan
jangan beli saham perusahaan yang emang jelek secara bisnis Jelek. gitu. Karena jelek Gitu. secara bisnis itu akan parah nih kalau terjadi crash, istilahnya gitulah gampangnya. Gitu. Misalnya crashnya 50%, yang jelek secara bisnis bisa 70% atau lebih gitu. Atau 90% malahan. Ya, bisa juga. Kalau emang Oke. awalnya udah mahal gitu kan. Iya. Oke. Mantep ya sharingnya dari Bro Ray ini ya. Oke, sekarang sudah jam 20.23, kita langsung ke pertanyaan. Teman-teman kalau mau nanya, please jangan di kolom komen ya, tapi di question ya, supaya nanti bisa kita tampilkan pertanyaannya. Kayak gini nih, gue pilihin ya Ray ya. Ini tadi kayaknya udah kejawab ya nih ya. Dari Fitri Febrienti, apa yang harus dilakukan saat market crash, hold atau sell? Kalau lu gimana Ray? Oke. Saat market crash, yang harus dilakukan untuk investor, ini kita ngomongin investor ya, nggak trading ya. Kalau emang Ya, kita mau invest secara jangka panjang, yang harus dilakukan adalah beli lagi. malah Justru beli malah kalau lagi ya. betul, justru malah kalau belum punya beli banyak, borong kalau perlu gitu kan. Nah kalau udah punya, yang dilakuin adalah hold plus average down, beli lagi. Selain di hold, misalnya kita gini, misalnya kita beli kemarin harga 10.000, terus beneran nih crash, sehingga yang kemarin harga 10.000 sekarang jadi 5.000. Ya kita beli lagi kan 5.000. Kenapa? Kalau anggaplah kita beli dengan volume yang sama gitu kan, kemarin beli satu lot, sekarang Hmm. satu lot. Harga yang tadinya 5.000 kan, yang tadinya 10.000 kan berubah jadi 7.500 kan secara rata-rata kan. 10.000 tambah 5.000 dibagi 2, 7.500. Berarti nanti keuntungan kita makin gede lagi di saat market bullish gitu kan, selesai dari crash ini. Nah, tapi kebanyakan orang karena panik, dia sell gitu kan. Makanya itu yang jangan pernah dilakukan saat crash. Mau separah apapun crashnya, dengan catatan nih, dengan catatan dulu nih, perusahaannya emang bagus. Oke, okay? Karena kalau misalnya perusahaannya nggak bagus, terus crash itu kan kayak tadi saya bilang kan ada penyebabnya. Dan penyebabnya ini menyebabkan perusahaan itu bangkrut, gitu kan. Di saat kita fresh down, perusahaannya bangkrut, mau kita fresh down jadi berapa, ujung-ujungnya jadi nol, istilahnya gitu kan. Makanya pastiin dulu perusahaannya emang bagus, oke? Okay? Perusahaannya bagus, kita hold, kita beli lagi, kita fresh down. Itulah yang akan kita lakukan pada saat market test. Oke, dengan catatan perusahaannya bagus. Nah, tapi kalau perusahaannya jelek, kalau bisa sebelum market crash sudah dijual. karena karena kalau udah market crash terus jual ya, istilahnya kita realisasi rugi kan. Ya tapi sebenarnya no problem juga sih rugi misalnya 50% dibanding rugi 100% kan. Karena kalau misalnya perusahaannya bangkrut, duit kita jadi nol, kan rugi 100% gitu kan. Iya. Itu yang namanya cut loss. Kalau misalnya emang perusahaannya jelek gitu. Makanya hati-hati sama yang perusahaannya jelek. Jadi intinya beli perusahaan bagus saja, jangan beli yang jelek, gitu ya. Betul, beli perusahaan yang bagus aja Atau bisnisnya, jangan yang jelek. atau dibagi-bagi gitu ya, sekian persen untuk yang ini, sekian persen mungkin untuk spekulasi, mungkin coba-coba gitu ya. Ah, kalau kalau saham saya sih karena emang nih apa agak gimana ya bisa dibilang secara valuasi emang nggak terlalu, tapi tanda-tanda market crash ini at least kalau menurut saya pribadi ya 5 tahun ke depan kayaknya kemungkinan akan terjadi at least satu kali crash lagi. Nah makanya karena kemungkinan itu ada, lebih baik sih mending ya udahlah yang bagus semua aja lah daripada yang jelek gitu kan. Nah, Dan lagi pula kan orang banyak bilang yang bagus sudah mahal gitu kan. Enggak kok, ya, yang bagus ada juga yang masih murah asal kita mau nyari gitu kan. Emang yang bagus-bagus udah mahal kalau yang bagus-bagusnya itu terkenal, contoh kayak BBCA gitu kan, emang itu udah mahal dan bagus gitu kan, makanya cari yang bagus tapi belum mahal gitu. yang bagus tapi belum mahal. Oke, Betul. sip. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman kalau nanya di question ya, kalau di komen nanti nggak kelihatan. Mana. Nih, Sehat Yugana. Kalau jual 50-50, buat average down gimana nih? Ah,
sebenarnya gini, buat average down dengan jual saham, gini, kembali lagi ke apa yang kita jual gitu ya. Sebenarnya saya juga udah jual sebagian. Kenapa? Karena yang saya jual itu over value. Istilahnya yang saya jual itu udah mahal. Tapi saham-saham yang masih fair, istilahnya yang masih harga wajar atau yang masih murah, belum balik ke harga seharusnya, itu nggak saya jual. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, itu bisa 50-50. Misalnya 50 gara-gara dia udah kemahalan, 50 lagi gara-gara dia masih murah gitu kan, nggak kita jual dulu. Itu bisa strategi kayak gitu. Tapi kalau misalnya di portofolio kita istilahnya masih murah semua, saran saya sih nggak usah dijual, ngapain gitu kan? Karena kita nggak bisa timing, istilahnya kita nggak bisa benar-benar timing dengan tepat kapan crash itu terjadi. Gitu. Itulah makanya ada yang namanya istilah jangan pernah menangkap pisau yang jatuh gitu kan. Karena kalau kita mencoba timing, begitu kita nangkep pisau, besoknya jatuh lagi, malah tangan kita makin berdarah gitu kan. Makanya kalau saya jarang make yang namanya apa istilahnya? Kayak misalnya timing berdasarkan grafik gitu itu jarang banget. Biasanya saya simply cuma ngelihat harganya gimana berdasarkan harga wajarnya. Contoh misalnya harga wajarnya udah turun sekitar 50% atau 60%, di saat IHSG baru turun 30%, saya nggak bakal nunggu IHSG turun 50%, saya udah beli duluan. Karena kenapa? Karena diskonnya udah 60%. Gitu. Makanya jarang banget make yang namanya grafik buat kapan beli atau kapan jual. Tapi harganya dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, istilahnya harga wajarnya gitu kan. Itu yang biasa saya lakukan. Istilahnya kalau saya melihat seharusnya harganya 10.000 tapi sekarang udah 5.000, saya nggak nunggu besok, saya beli hari ini. Kenapa? Karena diskonnya udah 50%. Gitu. Oke. Sip. Gimana teman-teman? Mantap ya sharingnya nih, banyak banget nih pertanyaan nih. Bingung sampai milihnya, bingung. Coba satu lagi, bro. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ada banyak, Re, sungguhan, Re. Oh gitu. Nih, mungkin nih. Gua randomly choose aja deh. Apakah ANTM udah over value? Oke. Ini kembali lagi yang namanya under value atau over value itu kembali lagi ke asumsi yang digunakan dan juga berapa return investasi yang kita harapkan gitu ya. Nah, berdasarkan asumsi saya dan juga return investasi yang saya harapkan, Antam over value. Kenapa? Karena simply Antam nggak akan bisa memberikan apa yang saya harapkan selama beberapa tahun yang akan datang. Gitu. Jadi itu berdasarkan kacamata saya. Karena bisa juga berdasarkan kacamata orang lain beda. Kenapa? Karena bisa jadi return investasi yang diharapin beda sama saya gitu kan. Contoh aja gampangnya, saya berharap 15% minimal buat saham. Kalau nggak dapet, ngapain invest di saham? Moto saya gitu. Istilahnya kalau 15% nggak dapet di saham, ngapain di saham? Makanya untuk 15% per tahun, selama beberapa tahun yang akan datang, Antam itu nggak masuk dalam estimasi saya. Gitu. Bisa jadi saya yang salah. Bisa aja. Tapi saya lebih baik pegang estimasi saya dengan saya hitung sendiri daripada dengerin apa kata orang. Di saat orang itu aja saya nggak tahu cara ngitungnya gimana gitu kan. Gitu. Makanya ada baiknya di saat kita mau beli saham benar-benar kita hitung sendiri kira-kira berapa wajarnya nih saham harganya gitu. Dan kalau berdasarkan pandangan saya, berdasarkan imbal hasil yang saya harapkan, Antam udah masuk over value karena nggak akan memberikan apa yang saya harapkan gitu. Sesimpel itu sih. Oke. Iya. Sip. Mantap. Satu lagi ya, Re ya. Boleh. Nih, dari Alfred K. Mora. Ini nanyanya banyak, tapi pilih yang ini aja. Apakah setiap crash akan diikuti bullish market? Nah, gini. Ya, Sebenarnya bisa enggak ya? betul.
Betul. Bisa iya, bisa enggak. Dan sebenarnya yang iya itu adalah baru sekitar dari tahun 98 ke segini, berarti baru sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi gini, Mm-mm. umumnya, umumnya di saat terjadi market crash, itu akan ada tahap lagging di mana harga saham nggak kemana-mana. Umumnya, oke? Umumnya kayak gitu. Tapi belakangan seakan-akan crash itu cepet banget. Bahkan kayak 2020 tuh belum nyampe, kalau menurut saya itu belum belum bisa dibilang crash sih, karena benar-benar cepet banget naiknya. Dari misalnya turun apa naik gitu kan, benar-benar cepet banget tuh. Mm. Nggak nyampe setahun ya. Kalau nggak salah nggak nyampe setahun itu. Benar-benar naik rally. Kenceng banget. Apa itu Indonesia sih, emang sih Indonesia belum nyampe titik sebelum crash terjadi. Indonesia belum balik ke titik itu. Tapi kalau di US bahkan udah melebihi titiknya. 18% di atas dari titik sebelum crash itu terjadi. Itu udah nggak masuk akal. Ya, Di saat ekonominya malah down gitu kan. Nah, benar. itu kenapa? Ini sebenarnya yang agak teknis. Nah, kalau orang ngomongin technical, biasanya ngomong berdasarkan chart gitu kan, berdasarkan grafik. Tapi kalau saya ngomongin technical saya bukan berdasarkan chart atau grafik. Ya ada sih grafiknya, tapi bukan grafik yang biasa orang lihat gitu kan. Yang istilahnya ada head and shoulders, terus apa? Ya, ya, ya. Buy on support, kayak gitu-gitulah. Itu nggak terlalu saya lihat. Yang saya lihat adalah chart atau grafik dari makroekonomi. Oke. Kenapa kenapa yang namanya saham bisa rally kenceng banget? Itu gampang. Itu simply karena likuiditas. Oke. Jadi, pada saat kemarin crash, itu semua central bank di seluruh dunia itu benar-benar nyetak duit. Nyetak duit tuh nggak selalu benar-benar duit dicetak terus dalam lembaran gitu loh, benar-benar lembaran uang dicetak gitu loh. Itu bukan kayak gitu ceritanya. Yang namanya central bank nyetak uang itu bisa berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan beri surat utang. Di saat central bank beli surat utang negara secara langsung, itu adalah nyetak duit. Kenapa? Karena di saat central bank dibeli, apa istilah dia beli langsung dari government surat utangnya, berarti kan government bisa bagi duitnya kan kemanapun suka-suka dia, entah dalam bentuk stimulus gitu kan, atau dalam bentuk pengurangan pajak, suka-suka dia, karena ya yang namanya government kan beda-beda kan di tiap negara agendanya. Nah, simply kemarin kenapa rally itu gara-gara benar-benar uang tuh yang tadinya segini nih sekarang jadi segini nih. Oke? Karena uang yang tadinya segini sekarang jadi segini, tapi uangnya nggak pergi ke perekonomian. Karena kalau kita lihat, uangnya segini jadi segini, tapi GDP-nya dari segini jadi segini. Oke, GDP-nya turun, tapi uangnya naik. Uangnya kemana? Uangnya ke pasar saham. Simple as that. Selama uang ini masih di pasar saham akan terus rally. Gitu, ini kita ngomongin teknis ya. Selama uang ini terus dipompa ke pasar saham, baik itu dalam bentuk stimulus, ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya, pasar saham akan terus gini nih, grafiknya nih. Oke? Tapi di saat detik pertama uang itu berhenti dipompa, apa yang terjadi? Stuck, ya kan? Stuck. Lama-lama gini. Oke? Sampai dipompa lagi. Nah, masalahnya adalah kalau kita terus-menerus mompa saham dengan cara nyetak duit, dengan cara tadi quantitative easing gitu kan, yang terjadi adalah perekonomian bakal tetap down, karena kan uangnya nggak ke perekonomian kan, uangnya ke aset kan, salah satunya saham kan. Nah, perekonomian akan tetap down di saat aset naik terus gitu kan. Nah, makanya itulah yang membuat market crash disusul oleh bullish gitu kan, disusul oleh rally. Kenapa? Karena simply di saat market crash terjadi yang namanya depannya, kalau likuiditas itu nggak diinjek lagi, istilahnya quantitative easing benar-benar dibatasin nih, atau stimulus itu benar-benar diberhentiin, atau terjadi inflasi. Kenapa? Karena di saat inflasi itu terjadi, yang namanya government atau pemerintah itu akan naik
akan mencoba untuk menaikkan, khusus ya nggak pemerintah sih ya, central bank dalam hal ini ya, bank sentral akan yang menaikkan yang namanya suku bunga. Kenapa? Karena kalau enggak, uangnya bakal kabur dari negara itu. Itu yang terjadi pada waktu 98. Pada waktu 98, itu inflasi tinggi banget. Oke? Makanya sebelum sebelum central bank naikin suku bunga, itu pada kabur tuh uang. Makanya dolar waktu itu nguat banget kan tahun 98 kan. Benar-benar yang tadinya berapa ya? Kalau nggak salah nggak nyampe 2000 ya waktu itu ya. Terus tiba-tiba jadi di atas 2.500-an. 10.000 kan. Ya kan 2.500-an kan. Tiba-tiba jadi 10.000 kan, naik banget kan. Ya itu gara-gara uangnya pada keluar cari dolar. Istilahnya nggak ada yang mau pegang rupiah waktu itu karena inflasinya kalah sama suku bunganya kalah sama inflasi. Barulah Kalah sama dinaikin suku inflasi. bunganya. Baru dinaikin suku bunganya sehingga uang masuk lagi gitu kan. Nah, makanya itulah yang bikin juga crash waktu tahun 98 karena krisis dari mata uang itu pada waktu 98. Nah, makanya kalau kita punya asumsi bahwa crash akan selalu diikuti dengan rally, itu salah. Kenapa? Karena nggak selalu. Kalau kita lihat tahun 1970, 10 tahun pasar saham tuh nggak kemana-mana. Makanya kita harus ready, istilahnya harus siap kalau hal seperti itu terjadi. Bahkan sebenarnya tahun 98, dari tahun 98, bukan 98 ya, tahun 2000 ke tahun 2012, itu 12 tahun ya, itu yang namanya indeks S&P 500, itu yang ada di Amerika, itu juga nggak kemana-mana. Gitu, jadi nggak selalu yang namanya pasar saham crash diikuti dengan rally. Makanya kalau kita nebak-nebak kapan crash itu terjadi dan kapan rally itu terjadi, ujung-ujungnya kita jadi spekulator bukan investor gitu. Makanya kita harus bisa punya plan investasi yang kalau crash terjadi kita tetap aman. Kalau ternyata crash nggak terjadi tapi yang terjadi malah istilahnya nambah bullish gitu kan, nambah rally, kita tetap untung. Itulah yang perlu kita lakukan. Istilahnya market bullish kita untung, market bearish istilahnya crash, kita juga nggak rugi-rugi amat gitu kan. Gitu, makanya itu yang harus kita lakukan. Itulah makanya temanya kan tetap cuan walaupun market crash. Gitu. Re, satu lagi boleh nggak, Re? Satu lagi boleh, Oh, boleh, Re, boleh. ya? Satu lagi ya. Tadi nemu di mana tadi? Nah, aduh, mana ya nggak ketemu nih. IHSG sampai kapan kebakaran? Waduh. Pertanyaannya Waduh, hanya kalau saya tahu juga. Cuman dukun yang bisa jawab tuh ya. Iya, kalau saya tahu udah saya siapin duit nih hari ini nih buat pribadi itu. Bentar. Aduh, hilang. Saking banyaknya yang nanya nih. Nih, ini dah. Terakhir dah. Kok nama banyak banget namanya yang Rizky ya? Mas Ray, sebagai value investor, berapa sering menggunakan analisa teknikal? Kayak yang saya bilang tadi kan, kalau ngomongin teknikalnya tuh chart atau grafik harga saham, itu saya nggak gunain. Jarang banget. Ya, ada sih satu yang biasa saya gunain, itu cuma capital inflow sama outflow sih, cuma itu doang sih. Jadi kalau misalnya saya ngelihat capital inflow-nya lagi tinggi gitu kan, ya berarti saya siap-siap nih, harganya naik, bukan turun gitu kan. Tapi begitu capital outflow-nya yang tinggi, berarti uang pada keluar, berarti saya siap-siap nih, harganya kemungkinan turun gitu. Tapi turunnya berapa dan naiknya berapa, itu saya nggak tahu pasti gitu kan. Karena ya sebenarnya siapa juga yang bakal tahu gitu kan. Karena sebenarnya gini, orang yang jago teknikal sekalipun, itu bilang, kemampuan teknikal itu benar-benar maksimum akurasinya itu cuma 45%. Oke? Itu benar-benar orang yang benar-benar jago banget. Kayaknya nggak lebih dari 50%. Iya, makanya itu udah yang jago banget loh. Dia aja bilang chance untuk berhasil itu cuma 45%.
nggak lebih dari setengah. Artinya apa? Artinya berarti sebenarnya chance untuk salah lebih besar lagi gitu kan. Makanya itulah kenapa saya nggak terlalu pakai yang namanya technical dalam hal grafik harga. Tapi kalau technical dalam artian tingkat suku bunga, capital inflow, gitu kan. Terus juga apa? Perkembangan GDP. Itu juga technical kan sebenarnya, hal-hal yang ya yang istilahnya teknis gitu kan. Nggak banyak orang lihat juga sebenarnya. Nah, itu hal-hal makro kayak gitu yang biasa saya lihat. Tapi kalau pergerakan harga, ya saya nggak terlalu lihat sih, kayak istilahnya harga ini hari ini naik berapa atau turun berapa. Yang saya lihat harganya berapa gitu. Misalnya saya punya target harga 1.000, mau besok turun lagi istilahnya ya bodo amat gitu kan. Target saya, harga saya 1.000, saya beli. Kalau besok turun lagi ke 500 ya beli lagi. Kalau besok turun lagi ke 200, apalagi beli lagi gitu kan. Kalau besok lagi turun ke 100, kalau perlu beli yang jual yang mah. Itu istilahnya nggak terlalu lihat sih gerakan harga. Tapi kalau teknisnya dalam artian, jadi capital outflow, terus juga suku bunga, nah itu perhatiin. Ini mungkin yang dimaksud technical itu kayak Bollinger Band, terus kayak Ichimoku gitu mungkin ya. Itu biasa dipakai trader kayak saya ya. Nah itu. Oke, Ray. Sangat menarik sekali pokok bahasanya. Oke, teman-teman, siapa yang merasa bermanfaat banget nih? Tinggalin komentar dong. Nah, terus gini ya, Ray ya. Untuk next-nya nih, kira-kira teman-teman mau bahas apa? Karena market crash ini sangat sangat topiknya bagus sekali, bisa dipraktekkan juga. Oh ya, thank you juga ke Rizky ANND ya, udah kasih ini tadi yang dipin itu loh, poin-poinnya. Kira-kira, ayo masih ada waktu 2 menit nih, kira-kira request buat next live-nya kita mau bahas apaan nih? Atau mau bahas Instagram, cara mengembangin akun Instagram. Boleh juga bisnis online ya, Re ya? Bisa. Re ini dulu adalah ini ya, Bro ya. Kamu bagian apa, Re? Production apa, Re? Quality product apa, Re? Product manager di salah satu toko online yang warnanya hijau. Ya, benar ya? Sebenarnya di Tokopedia tuh bukan produk waktu itu megangnya, bisnis. Di Traveloka yang produk. Oh, Traveloka juga. Makanya ini ya, sekarang lagi ngembangin startup juga ya, Real ya. Oke, ini mulai bacain komennya satu persatu ya. Saham yang bagus dan murah, cara menilai harga, psychology trading. Nah, itu bagus loh. Psychology trading mungkin saya sendiri aja nanti ya yang bawain, nggak usah sama Ray soalnya ini trading. Kalau Ray ini lebih ke investasi, bener ya Ray ya? Betul. Kalau trading itu mentalnya malah ini Ray, malah kayak dikocok-kocok Ray jantungnya Ray. apalagi kalau saya tradingnya scalping saham US, jadi itu pergerakannya naik turunnya signifikan sekali. Jadi kalau di komunitas saya itu enggak ada yang sakit stroke, itu enggak ada. Karena aliran darahnya semuanya lancar, jantungnya dipacu terus tiap malam. Dak-dik gitu. Terus ya. 8:30, open marketnya 8:30. Makanya ini mau saya akhirin, soalnya 8:30 US market open, saya mau cari duit dulu. Oke, Ray, satu kalimat terakhir Ray, buat teman semua Ray. Mungkin gini Ray, mungkin ya nanti ini akan di save ya. Jadi kalau teman-teman yang ada di jalan tadi atau kuotanya habis, nanti kapan-kapan besok pas nemu wifi bisa nonton lagi. Terus kalau yang penasaran kepingin nyari lu Re, di mana Re? Oke. Pengen untuk belajar sekarang, atau gimana? Ya untuk sekarang bisa follow dulu Instagram gua @erbonakafi ya kan. Bisa dilihat nih di atas ya kan. Atau abis ini juga ntar di tag nih sama Minbro ini kan. Minbro tip investasi. Nah, kedepannya sebenarnya gue lagi ngembangin yang namanya benar-benar belajar investasi saham dari A sampai Z. Benar-benar
lengkap lah istilahnya, apapun yang teman-teman tanya adalah di situ semua. Nah, cuma itu emang belum ready. Rencana sih nanti bulan April nanti gua launch itu produknya. Nah, makanya kalau emang April, teman-teman mau, April April bulan tuh depan. besok loh, besok tuh. Iya, makanya besok. Besok. Semoga secepatnya gitu kan. Nah, makanya kalau emang teman-teman mau nih benar-benar belajar investasi, kita ngomong investasi ya, jangan trading ya. Karena kalau trading ntar ujung-ujungnya malah kecewa gitu kan, karena emang saya nggak ngajarin investasi kayak misalnya mempersiapkan Ya. uang buat pensiun nanti gitu kan. Nah, itu nanti bisa tuh nanti belajar dari apa yang lagi saya siapin ini. Tapi emang belum siap sekarang. Gitu. Makanya kalau misalnya supaya nggak ketinggalan gitu kan nanti pas launching, follow dulu Instagramnya karena nanti saya pasti info di Instagram. Nanti di investasi juga akan diinfo juga kok, tenang aja. Betul. Biar nggak ketinggalan. Kenapa Re kok proyeknya mundur nih? Iya, soalnya ini baru baru ngambil sertifikasi UMI, Wakil Manajemen Investasi, Oh, mantap. Wakil Manajer Investasi. Mantap, Ya mantap, sekalian mantap. sekalian nambah ilmu kan. Oh, bukan karena mendahulukan proyek yang saya request. Nah, itu juga. Iya. Ya, oke deh. Thank you very much buat sharingnya. Ini ada nih cara, ini ada yang request nih cara trading US market. Ya, sebenarnya saya juga trading US market ya. Tapi salah satu pesan buat teman-teman yang kepingin satu kalimat aja. Mendingan jangan, investasi aja. Karena beneran kalau trading apalagi saham US itu gitu ya. Saya trading saham US kenapa? Soalnya saya sudah mulai sejak 2014. Jadi sudah berapa tuh? 6 tahun ya. 7 Hmm. tahun. Ya, jadi udah 7 tahun 2014 ya, Piala Dunia. Iya ya, Piala Dunia 2014 waktu coblosan itu. Jadi sudah 7 tahun, jadi udah mentalnya udah terbentuk ya. Tapi kalau teman-teman yang masih awal-awal gitu ya dirasakan aja deh nanti. Ya, nanti mungkin mungkin next week ya akan saya bawakan trading saham US, kripto juga. Untuk yang khusus Brore nanti mungkin Minbro akan bikin polling deh di story supaya nanti pas banget sama audiensnya kita. Oke, thank you very much.